Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? It's nice to meet you again. Today we are going to learn how to make an imperative sentence. The imperative sentence is used when you want to ask someone to do something or when you want to prohibit someone to do something. And the imperative sentence is divided into two parts and I will explain in detail in this video. Oke guys, jadi hari ini kita akan belajar cara menulis kalimat perintah ya. Yang mana kalimat perintah ini digunakan manakala kita ingin menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu ataupun manakala kita ingin melarang seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, jadi kalimat perintah ini dibagi menjadi dua bagian ya. Ada kalimat suruhan dan ada kalimat larangan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan satu persatu. Nah, jadi yang pertama itu ada kalimat suruhan ya, suruhan, dan kedua ada larangan. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, untuk kalimat suruhan yang merupakan kegiatan atau tindakan ya. Jadi untuk kalimat suruhan yang merupakan kegiatan atau tindakan, kita tinggal menaruh verb 1 ya di awal kalimat, manakala yang disuruhkannya itu berupa kegiatan atau tindakan. Akan tetapi bila yang disuruhkannya itu bukan kegiatan, kita tinggal bubuhkan saja kata be di awal kalimat. Biasanya yang disuruhkan bukan tindakan ini diambil dari adjektif ya atau kata sifat, atau ada juga kata keterangan. Nah, mari kita lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh go. Go yang artinya pergilah ya. Kemudian ada contoh open the door, bukalah pintunya. Nah, di sini go kita bisa melihat ya, go di sini adalah verb 1. Kemudian open juga verb 1. Jadi untuk menyuruh ya, untuk kalimat suruhan itu kita hanya menggunakan verb 1 di awal kalimat ya. Jadi bukan going atau goes atau went ya, tapi harus dalam bentuk verb 1 utuh. Go. Kemudian open juga sama ya. Tidak bisa opening atau opens, tapi harus open dalam bentuk verb 1 tanpa ada tambahan apapun. Oke, next. Nah, yang kedua adalah kalimat suruhan yang bukan kegiatan ya. Ini biasanya diambil dari adjektif atau kata sifat. Nah, contohnya seperti ini. Ada be careful, hati-hatilah. Kemudian ada be the best, jadilah yang terbaik. Nah, kita perhatikan careful di sini merupakan adjektif ya atau kata sifat, dan ini bukan kegiatan atau tindakan. Manakala kita ingin menyuruh seseorang dalam bentuk kata sifat ya. Jadi harus diawali oleh kata be. Jadi tidak bisa careful atau the best, tapi harus didahului oleh kata be ya. Karena be ini sebagai pengganti kata kerja dalam bentuk be utuh ya. Be careful, hati-hatilah. Be the best, jadilah yang terbaik. Atau be happy ya. Jadi untuk menyuruh dari adjektif ini bukan kegiatan, tidak bisa langsung adjektif ya, tapi harus didahului be. Seperti be careful, jadi bukan careful seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian yang ketiga ada ungkapan suruhan dengan pernyataan A harus B, yang dalam bahasa Inggrisnya dinyatakan dengan A must be ya. Kita lihat contohnya seperti ini. Nah, di sini ada contoh you must go, kamu harus pergi. Kemudian students must respect their teachers. Nah, kita lihat di sini, must di sini merupakan modal ya, seperti yang sudah kita bahas di pelajaran sebelumnya, bahwa setelah must kita harus menggunakan verb 1 ya. Seperti yang kita lihat bahwa go di sini dalam bentuk verb 1, tidak ada tambahan apapun. Nah, jadi tidak bisa you must going atau you must goes, tapi harus you must go ya dalam bentuk verb 1. Kemudian ini juga sama, respect sebagai verb 1 ya, sebagai kata kerja, tidak ada tambahan apapun. Oke, next. Nah, kemudian yang keempat ada
ungkapan suruhlah atau mintalah si A melakukan B, yang dalam bahasa Inggrisnya dapat dinyatakan dengan ask atau tell ya, A to verb 1, atau B. Kita bisa menggunakan B manakala yang disuruhnya itu tidak mengandung unsur kata kerja ya. Mari kita lihat contohnya seperti apa. Nah, di sini ada contoh ask atau tell your children to study every day, yang artinya suruh anak-anakmu belajar setiap hari. Kemudian ask atau tell your parents to send money once a week, yang artinya mintalah orang tuamu mengirim uang seminggu sekali. Nah, kita bisa perhatikan di sini bahwa ask atau tell ya, kita bisa memilih salah satu untuk menyuruh. Bisa menggunakan ask atau tell, kemudian diikuti subjek. Nah, kemudian diikuti to infinitive ya. Nah, to infinitive di sini berarti kata kerjanya tanpa ada tambahan apapun ya setelah to ini. Jadi to study every day. Jadi tidak bisa to studying ya, atau to studies. Dan ini juga sama, tidak bisa to sending atau to sends, tapi harus to dalam bentuk verb 1 ya, to send money. Nah, jadi kita bisa memilih salah satu antara ask atau tell ya untuk menyuruh. Oke, next. Nah, kemudian di sini ada contoh tell him to be careful. Suruh dia hati-hati. Nah, di sini kan ada adjektif ya, tidak ada kata kerja seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa untuk menyuruh menggunakan adjektif harus digunakan be ya, menggunakan be sebelum adjektif itu. Nah, jadi kita bisa menggunakan atau membuat kalimat suruhan dengan tell him to be careful. Tidak bisa tell him to careful ya, jadi harus memakai be dahulu karena ini merupakan adjektif atau kata sifat. Oke, next. Oke, kemudian ada larangan ya, kalimat larangan. Nah, untuk kalimat larangan ini sama dengan ini ya, polanya sama dengan kalimat suruhan, hanya saja kita tinggal membubuhkan kata don't di awal kalimat. Contohnya seperti ini. Ini yang merupakan kegiatan atau tindakan. Nah, don't go, jangan pergi. Don't open the door, jangan buka pintunya. Nah, ini juga sama ya, setelah kata don't itu harus diikuti verb 1 ya, tidak bisa verb 3, verb 2 ataupun verb ing ya. Jadi tidak bisa don't going, don't goes, tapi harus don't go ya dalam bentuk verb 1. Ini juga sama, don't open the door dalam bentuk verb 1 opennya. Oke, kemudian ini sama ya seperti yang tadi, tinggal membubuhkan kata don't ask atau tell your friend to come here anymore. Jangan suruh temanmu itu datang lagi ke sini. Nah, jadi apabila kata don't ini ditaruh di awal kalimat, nah maknanya berarti jangan ya, menjadi jangan, bukan tidak. Ini berbeda dengan kalimat negatif ya yang sudah dibahas di pelajaran sebelumnya. Kalau don't ini seperti do, does ya, did. Nah, itu untuk kalimat negatif dan pertanyaan. Tapi kalau ini untuk kalimat suruhan ya atau larangan, khusus menggunakan don't saja, tidak bisa yang lain, hanya don't yang digunakan. Seperti ini, don't open, don't go. Oke, next. Oke, nah kemudian ada kalimat larangan yang bukan kegiatan atau tindakan. Contohnya don't be stupid. Next, don't be lazy, and then don't be the worst. Nah, jadi di sini sama ya, kalimat larangannya sama dengan kalimat perintah, manakala yang diperintahkannya itu atau yang dilarangnya itu berupa adjektif. Nah, kita harus menaruh tanda be ya, be dulu sebelum adjektif. Nah, seperti ini, don't be stupid, jangan bodoh. Don't be lazy, jangan malas. Don't be the worst, jangan jadi yang terburuk. Nah, jadi tidak bisa don't stupid ya, karena ini adjektif, jadi harus ada kata kerja yaitu be ya. Be ini sebagai pengganti kata kerja. Don't be stupid, don't be lazy. Nah, ini khusus adjektif ya, jadi harus pakai be terlebih dahulu sebelum adjektif itu tersendiri.
Oke, next. Nah, kemudian ada ungkapan larangan dengan pernyataan A jangan B, yang dalam bahasa Inggrisnya dinyatakan A mustn't be ya. Contohnya seperti ini, you mustn't go, kamu jangan pergi. You mustn't make the same mistake, yang artinya kamu jangan melakukan kesalahan yang sama. Nah, mustn't di sini yang ini singkatan dari must not ya. Jadi mustn't di sini akan bermakna jangan ya, bila mana ditaruh di setelah subjek ya. You mustn't go, jadi kamu jangan pergi. Atau kalau arti secara harfiahnya you mustn't itu kamu tidak harus ya, tapi itu tidak lazim. Yang tepatnya itu jangan, kamu jangan pergi. Jadi perbedaannya dengan don't itu, manakala tidak ada subjek ya, di sininya kita menggunakan don't. Tapi kalau ada subjek kita menggunakan mustn't ya. Seperti ini ada subjeknya, you mustn't go, kamu jangan pergi. Akan tetapi bila tidak ada subjek ini kita menggunakan don't ya, don't go. Nah seperti itu. Kalau ini kan ada, jadi you mustn't go. Ini juga sama, you mustn't make the same mistake, kamu jangan melakukan kesalahan yang sama. Oke, next. Oke, kemudian ada ungkapan dilarang titik-titik. Nah, misalkan kita ingin menyatakan dilarang melakukan sesuatu. Nah, rumusnya sangat sederhana ya, yang dapat dinyatakan dengan no. No ditambah verb ing. Contohnya seperti ini. No smoking, dilarang merokok. Kemudian ada no spitting on the floor, dilarang meludah di lantai. Nah, jadi kita tinggal tambahkan saja verb ing ya setelah no ini untuk menyatakan dilarang. Seperti di papan-papan pengumuman di tempat umum ya, tanda tempat umum, atau di mall-mall seperti itu suka ada banyak tanda no smoking. Nah, itu yang artinya dilarang merokok. Seperti ini. Seperti no spitting, dilarang meludah. Nah, jadi seperti itu untuk mengungkapkan dilarang melakukan sesuatu. Oke, next. Nah, kemudian yang kelima ada ungkapan larangan dengan pernyataan jangan sekali-kali atau jangan pernah, yang dalam bahasa Inggrisnya dinyatakan dengan never. Never kemudian ditambah verb 1 atau be ya, bila mana yang dilarangnya itu merupakan adjektif atau kata sifat. Nah, contohnya seperti ini. Never hurt women's feelings, yang artinya jangan sekali-kali menyakiti perasaan wanita. Nah, di sini kita perhatikan ada kata never ya. Never di sini langsung diikuti oleh hurt. Hurt ini verb 1 ya, bertindak sebagai verb 1. Jadi yang artinya jangan sekali-kali menyakiti ya, women's feeling, perasaan wanita. Oke, next. Nah, kemudian ada contoh never love such a gold digger like her, yang artinya jangan pernah mencintai cewek matre seperti dia. Nah, di sini kita perhatikan ya. Jadi never ini dalam kalimat larangan ini bisa berarti juga jangan pernah ya, jangan pernah atau jangan sekali-kali. Nah, kemudian love di sini bertindak sebagai verb 1 ya, atau sebagai kata kerja. Jadi yang artinya mencintai. Nah, jangan pernah mencintai. Nah, such di sini yang artinya semacam itu atau seperti itu ya. Nah, dan kemudian gold digger ini yang artinya wanita ini ya, wanita mata duitan, atau bisa juga disebut cewek matre. Nah, kemudian like her ini seperti dia ya. Jadi never love such a gold digger like her, jangan pernah mencintai cewek matre seperti dia. Oke, next. Nah, di sini kemudian ada kalimat ajakan ya, atau invitation. Nah, contohnya seperti ini. Let's go home atau let us go home. Nah, jadi kalimat ajakan itu bisa dinyatakan dengan let's ya, atau let us. Nah, let's ini sebetulnya singkatan dari let us ya. Ayo kita atau mari kita pulang. Nah, yang ini artinya ayo atau mari pulang, atau mari kita pulang ya.
Oke, next. Nah, di sini ada contoh lain, let's play in the rain, yang artinya ayo kita bermain hujan-hujanan. Nah, ungkapan let's ini selain dimaknai dengan ayo atau mari, bisa juga dimaknai dengan you ya, ajakan you. Seperti ini contohnya, let's eat, makan you. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ingin menyatakan you bisa dinyatakan dengan let's ya dalam bahasa Inggrisnya. Nah, oke guys, jadi itu tadi penjelasan tentang cara menulis kalimat perintah ya. Jadi kalimat perintah itu bisa dinyatakan dengan kalimat suruhan atau bisa dibagi dengan kalimat suruhan dan kalimat larangan ya. Dan apabila yang disuruhnya itu berupa kegiatan atau tindakan, kita bisa menggunakan verb 1 ya di awal kalimat. Akan tetapi bila yang disuruhkannya itu bukan kegiatan atau tindakan, kita bisa menggunakan be dan adjektif ya. Biasanya juga diambil dari adjektif seperti tadi be careful, ada juga be happy. Baiklah, cukup sekian untuk penjelasan pelajaran hari ini. Apabila ada yang belum dipahami, bisa ditonton lagi videonya atau bisa juga ditanyakan melalui kolom komentar yang ada di bawah ya. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan pelajarannya bermanfaat dan bisa membantu